Halo semua, Sobat Cindo Wong Kito Galo dimanapun berada. Selamat datang kembali di Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Midi, siap menemani Bapak Ibu semua untuk ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini, Studio Podcast Cindo kedatangan seorang tamu istimewa, guru hebat, sesuai dengan tema Hari Guru Nasional tahun 2025, GTK Hebat, Indonesia Kuat. Nah, sosok guru yang akan dihadirkan ini tidak hanya hebat, tapi juga kuat dalam arti sebenarnya. Menembus hutan, menyeberang sungai, bahkan membangun jembatan untuk akses anak didiknya. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Koko Triantoro, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar Negeri SD Negeri Embacang Lama, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang di studio podcast Pak Koko. Ya, Assalamualaikum Bu Midi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat untuk menjadi insan pendidik. Nah, Sobat Cindo, untuk lebih tahu tentang Bapak Koko atau Pak Koko nih kita akrabnya, langsung saja kita lihat cuplikan dari proses penghargaan beliau kemarin di Anugerah Guru Indonesia tahun 2025. Berikutnya, Bapak Koko Triantoro, Kepala SDN Embacang Lama di Sumatera Selatan. Pak Koko telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidupnya untuk pendidikan di wilayah 3T Indonesia melalui program Zero Illiteracy di 25 sekolah dengan metode Calistung Grade. Dengan hormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti, mohon berkenan memberikan apresiasi kepada para guru hebat Indonesia. Untuk anugerah ini Pak, Ya. bagaimana nih perasaan Pak Koko setelah mendapatkan penghargaan bergengsi ini? Ya, tentunya anugerah ini diberikan, saya sendiri merasa bangga Bu dan senang. Apalagi ini mewakili dari provinsi kita di Sumatera Selatan dari kurang lebih 2.000 peserta yang kemudian diambil 3. Tapi tentunya ini juga menjadi trigger ya untuk saya bagaimana saya bisa mempertahankan anugerah ini karena sesuatu dari Presiden untuk saya lebih bersemangat dan terus berkarya ke depannya. Jangan sampai di anugerah ini justru melemahkan diri saya untuk ke depannya. Tentunya seperti itu. Di kategori apa Pak tepatnya penghargaan kemarin? Mungkin bisa Sobat Cindo ingin tahu. Kemarin itu di kategori anugerah tokoh masyarakat dari unsur guru. Lebih spesifiknya adalah guru di daerah terpencil 3T. Karena kan ada 2 ya, apresiasi dan anugerah. Kalau apresiasi itu lebih fokus kepada bagaimana guru tenaga kependidikan mereka memiliki karya di sekolah masing-masing. Kalau ini anugerah itu lebih secara luas. Apa sih yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat ataupun guru yang itu di luar dari sekolah mereka yang kemudian memiliki dampak di dunia pendidikan, begitu. Wah, iya. Ini hebat banget ya Pak. Jadi saya garis bawah ini yang memiliki dampak untuk dunia pendidikan. Benar sekali Bu. Bahkan itu tracking karyanya itu adalah dari 5-7 tahun ke belakang Bu, yang dilihat karya-karyanya, bukan karya hanya terbaru di tahun ini gitu. Saat ini gitu ya. Benar. Jadi benar-benar diperhitungkan asas manfaat dan dampaknya di dunia pendidikan dan masyarakat. Oke. Makasih Pak. Ini sangat menginspirasi sekali Sobat Cindo. Pak Koko, kalau melihat rekam jejak Bapak nih, Bapak sudah malang melintang menjadi guru garis depan sejak 2016.
Bahkan di kami nih tercatat Bapak pernah tugas di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan. Dan sekarang Bapak sudah di SD Negeri Embacang Lama, Kabupaten Musirawas Utara. Boleh Bapak gambarkan sedikit nih ke Sobat Cindo, seperti apa kondisi medan perjuangan Pak Koko dan juga murid-murid di sana? Saya dengar ini ada cerita tentang rakit bambu, Pak. Seperti apa nih ceritanya? Baik. Bu Midi, sebenarnya kalau kita cerita tentang pendidikan di daerah 3T itu menarik dan menantang dan tidak pernah habis ceritanya, Bu. Saya 2012 itu pernah bertugas di Nusa Tenggara Timur, Bu, di Kabupaten Ende, dan itu medan terjalnya cukup sangat luar biasa. Karena setelah kita melewati laut ya, bukan hanya sungai, itu laut 2 jam, kemudian kita harus menaiki perbukitan yang itu tidak bisa diakses oleh kendaraan motor gitu. Jadi harus berjalan kaki. Untuk membawa bekal makanan pun harus dimasukkan tas dan kemudian harus berjalan cukup terjal di NTT itu. Nah, kemudian saya pindah, Bu, ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan terakhir di 2016 itu saya sebagai ASN yang ditugaskan di daerah terpencil di Musirawas Utara. Jadi cerita-cerita menarik termasuk bagaimana perjuangan siswa ke sekolah itu harus basah-basahan, kemudian harus menggunakan rakit bambu, itu benar-benar real. Bahkan mungkin sudah berapa rumpun bambu yang kemudian habis dipangkas warga untuk terus membuat rakit bambu, karena kan itu tidak bertahan lama, Bu. Karena kan yang rakit bambu itu real nyata yang saya alami pada saat bertugas di Musirawas Utara lokal jauh di negeri Embacang Lama. Karena kan sekolahnya itu kan berseberangan dengan rumah penduduk, Bu. Dan saat itu belum ada jembatan. Jadi untuk akses ke sekolah itu siswa dengan guru dibantu orang tua itu menggunakan rakit bambu. Dan uniknya itu ketika debit air sungai itu naik, sekolah itu libur, Bu, karena cukup berbahaya. Sangat berbahaya misalkan rakit bambu itu kemudian terbalik gitu. Nah, dari situlah kemudian saya memiliki inspirasi. Kita sebagai seorang guru tuh kan sebenarnya luas, Bu, ya, bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan bisa melebihi batas dari sekedar mengajar. Bagaimana untuk meminimalisir kesenjangan yang ada di daerah 3T tadi gitu. Dan tidak saya temukan di tempat saya bertugas juga, Bu. Di sekolah lain pun tantangannya daerah 3T beragam. Ada yang kemudian harus lautan, sungai, berjalan kaki, segala macam halnya. Gitu. Luar biasa, Pak. Nih di kami juga mencatat nih, Pak, ya, bahwa di tahun 2023 sempat ada banjir bandang yang memutus 9 jembatan gantung nih. Selain akses yang tadi yang Bapak ceritakan. Dari sini bagaimana mental Bapak nih untuk tetap tangguh dengan semua kondisi yang terjadi seperti itu, Pak? 2023 itu, Bu, banjir bandang yang kami alami khususnya di Kabupaten Musirawas Utara yang saat itu memutuskan 9 jembatan gantung yang ada di Musirawas Utara, dan itu salah satu-satunya akses untuk masyarakat ke dan kebun, anak-anak tadi ya, ke Pak, ya. Dan itu pun dialami pada saat ini ya. Kita berbelasungkawa pada teman-teman yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu. Nah, dari situ waduh, PR-nya tambah lagi nih gitu kan. Padahal kita lagi sedang membangun jembatan yang belum ada aksesnya untuk ke sekolah, dan saat itu bertambah lagi yang putus di Sumatera Selatan, khusus Musirawas Utara. Nah, dari situ saya mulai berpikir, Bu, kemudian lewat tadi kegiatan sosial saya tadi, alhamdulillah sudah bertahap untuk kita bangun akses jembatan yang itu untuk memudahkan anak-anak ke sekolah dan guru gitu. Dan masalahnya dapat teratasi ya, Pak, ya? Iya, gitu. Bu, alhamdulillah. Nah, Sobat Cindo, hal ini yang membuat sosok Pak Koko berbeda. Pak Koko telah melangkah jauh membangun infrastruktur, kemudian tadi telah bercerita menjadi guru garis depan. Nah, tentang infrastruktur ini, Pak, jembatan dan lain-lainnya ya, untuk meningkatkan akses ke sekolah, kesatuan pendidikan. Dari mana sih, Pak, sebenarnya inisiatif untuk menjadi relawan ataupun penghubung bantuan, malah bahkan menjadi koordinator relawan? Bisa ceritakan, Pak? Ya, 2012 saya kembali lagi cerita, Bu, ya. Dari kurang lebih saya berpengalaman di hampir 10 tahun mengajar di daerah 3T, Bu.
saya berpikir bahwa kesenjangan pendidikan di daerah 3T itu menjadi tantangan tersendiri, Bu. Mungkin anak-anak kalau misalkan berpendidikan kita lihat di kota itu selesai pada infrastruktur. Tapi bagaimana perjuangan guru dan para murid di daerah 3T itu untuk ke sekolah pun mereka harus berjuang melawan medan yang begitu terjal, melawan derasnya sungai dan segala macam halnya. Nah, 2012 saya berpindah-pindah tempat, semakin saya melihat begitu kesenjangan sangat tinggi dan saya tersadarnya itu mulai di tahun 2017 setelah saya mengikuti seleksi guru garis depan. Jadi guru garis depan itu adalah di formasi 2016, ada formasi guru garis depan, Bu, yang dimana ketika nanti dia lulus tuh harus sanggup ditempatkan di seluruh daerah 3T di seluruh Indonesia. Saat itu ada 6.000 lebih guru yang ditempatkan di seluruh Indonesia dan mereka adalah alumni lulusan sarjana mendidik di daerah 3T di tahun 2012 yang saat itu digagas oleh Pak Menteri Muhammad Nuh dan dilanjutkan oleh Pak Anies Baswedan begitu. Nah, kemudian 2017 saya menjadi ASN, Bu, bertempat tugas di lokal jauh Bacang Lama tadi. Saya persis mengalami sendiri bagaimana saya setiap hari harus berjalan kaki persis 90 menit, Bu. 90 menit. Iya, bersama dengan siswa, guru-guru dan melewati lebatnya hutan. Padahal untuk akses ke sekolah itu sangat mudah seandainya ada perahu, Bu. Sementara perahu itu kan harganya tidak murah, Bu ya. Harus kira-kira lebih seperti harga motor lah, Bu. Saya belum bisa mampu beli. Dan saya mengajak keluarga dan satu anak saya tinggal di situ menetap tanpa akses sinyal, tanpa akses listrik dan segala macam halnya. Kemudian saya memiliki pengalaman menulis kira-kira, Bu. Pada saat di kuliah, saya aktif di kegiatan ikut PKM lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya menulis apa sih yang terjadi pendidikan di daerah 3T gitu. Kondisinya berikut dengan dokumen segala macam halnya. Karena saya ini hanya guru waktu itu, Bu, tidak memiliki kekuatan dalam hal mungkin jabatan, terus kemudian dan juga bukan sebagai donatur yang memiliki banyak uang lah kira-kira. Dan untuk mengentaskan itu kan nyata, Bu, kita butuh pendanaan. Akhirnya tulisan-tulisan yang saya buat tadi kemudian saya promosikan lah, Bu. Saya kampanyekan ke teman-teman yayasan ataupun mitra NGO untuk bagaimana dia menanggapi hasil cerita saya. Dan saat itu ada salah satu NGO yang merespon email saya, Bu. Melihat itu dia Tulisan tertarik, tadi ya. namanya Yayasan Insan Bumi Mandiri dari Bandung. Dan mereka CEO-nya tuh datang langsung gitu. Dan melihat kenyataan itu, kemudian saya langsung diberi bantuan perahu pendidikan. Itu awal mulanya seperti itu. Kemudian saya menjadi koordinator relawan nasional yang kemudian dari cerita saya tadi, saya up tuh keberhasilan saya dalam hal mengentaskan kesenjangan yang ada kepada teman-teman GG tadi, guru garis depan. Akhirnya mereka, inspirasi gitu ya, mereka, Pak ya. saya mau nih, Pak, cerita saya di Sulawesi seperti ini, Pak, di Kalimantan seperti ini, dan akhirnya keberlanjutan, bisa jembatan, akses fasilitas ibadah, kemudian bahkan kesehatan, Bu. Jadi Dan tidak hanya jembatan atau ini tadi tidak, ya, Pak, Bu. ya, tapi juga Bahkan kami memberikan hadiah motor kepada guru honor, kemudian sembako THR, kemudian membagikan daging kurban di daerah-daerah pedalaman. Jadi intinya kita ingin membantulah bagaimana kesenjangan di daerah 3T ini untuk guru khususnya masyarakat siswa itu yang mereka itu kemudian dengan hadirnya kita mereka paling tidak sedikit memiliki rasa berkeadilan, diperhatikan gitu. Ini menggarisbawahi yang disampaikan Pak Koko nih, Sobat Cindo. Ada partisipasi semesta ya, Pak ya, Benar dari sekali. ekosistem Iya, Bu, pendidikan, benar. sehingga kita juga dapat menguatkan tadi layanan pendidikan kita. Benar. Mungkin dari cerita Pak Koko tadi, dari sekian banyak proyek ataupun hal yang telah Pak Koko lakukan, mana nih Pak yang paling berkesan ataupun karena kondisi geografis yang sulit ataupun hal-hal lainnya, mana yang paling menguras air mata ataupun ya emosi kita gitu ya, Pak, karena wajar ya sebagai manusia nih pasti ada titik-titik lemahnya. Saya sampaikan, Pak. Oke. Effort yang paling banyak itu adalah di pembangunan infrastruktur jembatan, Bu. Jembatan. Karena
bagaimana sih kita mengedukasi warga supaya warga itu sadar bahwa apa yang kesenjangan yang ada itu menjadi tanggung jawab bersama. Bukan kemudian menjas pemerintah kenapa tidak dibangun, tapi bagaimana kita memberikan solutif. Karena jembatan itu kan akses yang sangat vital, Bu ya. Bayangkan kalau tidak ada jembatan tuh anak warga harus berjibaku untuk melawan derasnya sungai, Bu, gitu kan. Dan berbasah-basahan, kadang harus berbayar untuk menyeberang gitu. Dan mengedukasi warga bahwa kita bangun bersama itu tidak mudah, Bu, gitu kan. Mengedukasi, yuk kita ada bantuan sedikit dari CSR, kita bangun, kita butuh tenaga gitu kan. Nah, bahwa mindset itu jembatan itu kan dianggap sebagai mungkin hal yang proyek besar gitu kan. Tapi kita mengedukasi warga bahwa kita butuh partisipasi warga untuk kita bangun bersama-sama gitu. Sebenarnya di luar itu juga effort yang lainnya cukup luar biasa tantangannya, karena kita harus menyalurkan bantuan di daerah terpencil. Kemudian kalau kita juga membantu kesehatan warga sakit, siswa sakit itu juga harus menjemput segala macam hal. Sampai segitu iya, ya, Bu, Pak ya? sampai segitunya gitu. Jadi ini Sobat Cindo, yang disampaikan Pak Koko adalah juga tentang bagaimana Pak Koko melakukan edukasi Benar. pada masyarakat Iya. tentang pentingnya pendidikan, akses layanan dan sebagainya. Dan satu lagi, bahwa kita harus selalu fokus untuk mencari solusi Benar, Bu. gitu Iya. untuk kemajuan pendidikan kita. Iya. Pak Koko, Iya. tema anugerah GTK Ya. tahun 2025 ini adalah GTK Hebat, Indonesia Kuat. Ya. Melihat apa yang sudah Pak Koko sampaikan tadi, kemudian apa yang telah Pak Koko lakukan mengajar di pelosok negeri ya, dan saat ini di SD Negeri Embacang Lama yang juga merupakan daerah 3T. Kemudian Pak Koko juga menjadi relawan untuk pendidikan, untuk kemanusiaan. Apa sebenarnya makna hebat dan kuat menurut versi Pak Koko, Pak? Ya, jadi tema Hari Guru sekarang ini, Bu ya, sama dengan di tahun kemarin gitu. Guru hebat atau GTK Hebat, Indonesia Kuat. Jadi menurut saya itu adalah kata yang simpel tapi sangat sulit diterjemahkan gitu. Artinya begini, Bu. Untuk menjadi guru hebat itu menurut saya kata kuncinya adalah harus selesai pada diri sendiri. Harus selesai pada diri sendiri itu artinya begini, Bu. Kita ketika melihat siswa di kelas belum lancar membaca, itu kan persoalan, Bu. Nah, tergantung guru itu punya respek tidak terhadap persoalan itu yang ada. Kementerian Pendidikan sudah mengelontorkan dana yang begitu besar, memberikan bantuan buku, sarana prasarana, tapi apakah itu dirawat atau tidak? Sebenarnya kan guru-guru tahu, Bu, itu bagaimana cara merawat dan memanfaatkan dengan baik. Tapi kalau dia tidak selesai pada diri sendiri, saya malas, kemudian saya tahu tantangan seperti itu, gak punya solusi, hanya mengeluh, artinya dia tidak selesai pada diri sendiri gitu. Nah, apa yang saya lakukan itu kan sebenarnya bukan tupoksi saya, Bu. Ngapain sih saya sebagai guru pas sekolah harus bantu bangun infrastruktur? Itu kan padahal tanggung jawab seorang pemerintah segala macam. Itu di luar tupoksi saya gitu. Tapi saya berkeyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu di luar tupoksi tidak menjadi hal yang sia-sia. Apa yang saya korbankan tadi itu nanti balasannya adalah pada waktunya sendiri. Salah satunya barangkali adalah saya memperoleh anugerah dari Pak Prabowo tadi. Nah, pada saat pidato kemarin Pak Prabowo Presiden itu mention, Bu, pesan terhadap pendidikan daerah terpencil. Salah satunya adalah statementnya akan membangun 300.000 jembatan di daerah terpencil. Bisa jadi itu adalah message, Bu, ataupun karya yang saya tulis kemudian diseleksi oleh Kemendikbudrismen, oleh Pak Menteri dipilih 3 orang yang kemudian Pak Menteri sampaikan kepada Pak Prabowo. Jadi pesan ini sebenarnya sampai yang harapannya itu ya mari kita bersama-sama peka terhadap lingkungan yang ada gitu ya. Jadi bukan kemudian kita guru yang kuat untuk mewujudkan Indonesia Hebat itu fokus terhadap pendidikan yang ada di sekolah, artinya rutinitas, berangkat, ngajar, pulang segala macam. Mungkin Padahal lebih dari isu itu pendidikan di lingkungan itu cukup banyak, dan guru itu menurut saya memiliki personal yang kuat dan luwes, Bu. Artinya saya di ND, Bu, di NTT itu ketika pulang ngajar itu, Bapak tolong
ini anak saya sakit, kasih doa ke guru Bu. Bapak tolong HP saya, gadget saya rusak, tolong bantu. Artinya kan guru begitu memiliki personal yang kuat untuk bagaimana mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, saya punya pengalaman Bu, lewat personal guru yang kuat, saya sendiri mampu membangun jembatan 9 hari selesai dengan teknik gotong royong 9 hari, dan itu kita masyarakat tadi ya Pak ya? Ya, saya merasa terharu Bu terhadap masyarakat antusiasnya karena personal guru itu begitu kuat ketika memberikan insight yang positif kepada masyarakat tuh sebegitu geraknya masyarakat Bu. Saya pernah di ND itu ketika saya pulang pelepasan selesai tugas itu seluruh kampung libur bekerja Bu. Dan siswa itu diliburkan mengantarkan saya ke bandara gitu. Itu yang membuat saya kuat mengapa saya harus berjuang di daerah 3T. Kemudian saya kasihan dengan guru-guru honor yang kemudian saya ASN sendiri Bu, kadang dapat THR gitu di hari raya, dapat THR, kemudian mereka tuh untuk beras aja THR di lebaran tuh susah. Nah, disitulah saya kemudian mengkampanyekan, menulis narasi, dan akhirnya di setiap tahun saya mampu memberikan ya sedikit lah bingkisan THR kepada mereka untuk bagaimana mereka merasakan kegembiraan seperti guru-guru yang ASN. Jadi saya menitipkan pesan bahwa sebenarnya baik ASN ataupun honorer itu tidak ada sekat Bu. Saya menghindari itu, bahwa saya memiliki keyakinan semua guru itu sama, karena dari situlah saya kemudian bagaimana saya mencari mitra kemudian untuk membantu pendidikan di daerah 3T. Dan alhamdulillah Bu Midi, dari yang kecil saya lakukan tadi itu sekarang banyak Bu mitra yang menghubungi saya gitu. Tiba-tiba Metro TV ngajak live, Pak, apa sih programnya, dibantu gitu kan. Kadang-kadang dari brand-brand yang lainnya kemudian punya dana untuk disalurkan lewat saya. Nah, intinya tuh sebenarnya saya yang lakukan ini bukan hal yang besar Bu, karena saya ini dalam tanda kutip sebagai makelar sebenarnya Bu. Sebagai makelar, saya memvalidasi data, kemudian saya menyalurkan. Nah, intinya seperti itu Bu Midi. Gitu. Luar biasa Pak. Saya Sobat Cindo tidak bisa berkata apa-apa ini. Membayangkan tadi ya, ketika selesai di ND gitu ya Pak ya. Bu. Di Nusa Tenggara Timur, satu kampung gitu ya, libur mengantarkan Pak Koko. Ini kan Pak Koko begitu dicintai nih di masyarakat. Dan satu langkah kecil ataupun inisiatif yang telah Pak Koko lakukan, kemudian didukung oleh partisipasi masyarakat, ternyata ini berdampak positif Sobat Cindo untuk pintu-pintu lain yang benar sekali terbuka seperti Bu. Itu ya Pak. Sungguh luar biasa nih Pak. 2, 3. Pak Koko, Pak Koko kan sebagai ASN. Benar Bu. Kemudian yang ingin kami gali nih Sobat Cindo juga mungkin ingin tahu bagaimana cara Pak Koko nih membagi waktu dan fokus antara mengajar, kemudian mengurus administrasi sekolah. Karena Pak Koko juga sebagai kepala sekolah ya Sobat Cindo. Kemudian Pak Koko juga aktif nih, sangat aktif di kegiatan sosial sebagai relawan pendidikan. Nah, boleh dibagi Pak ke kami apa tips manajemen waktu yang Pak Koko lakukan selama ini? Ya Bu, pertama untuk bisa sampai di titik ini tentunya banyak sekali tantangan Bu ya. Karena untuk memulai dulu saya bergerak sendiri Bu. Dan disitulah mulai timbul perdebatan lah tentunya Bu ya. Saya sebagai ASN membagi waktu dan bagaimana cara saya juga membagi waktu kepada anak dan keluarga saya gitu. Dulu sempet sih Bu kadang kegiatan relawan terus gitu, kapan weekendnya sama itu sama anak-anak gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu kemudian ternyata banyak insan-insan guru ataupun masyarakat ini yang mendukung Bu gitu. Jadi artinya ketika saya membutuhkan data untuk bantuan itu terkadang di saat ini tuh saya tidak turun ke lapangan langsung. Tapi mungkin by phone, by apa ya ada sinyalnya, kemudian saya meeting Zoom gitu kan, sudah ada datanya, kemudian sudah ada pendanaannya baru kita turun gitu. Kalau dulu memang di pulang sekolah itu saya terjun langsung Bu, bahkan sampai pulang malam segala macam saya mencari data dan menemui orang-orang yang memang butuh bantuan tadi sampai penyaluran. Bahkan
sampai sekarang pun itu masih saya lakukan ketika itu memang programnya perlu effortnya yang lebih gitu Untuk Bu. validasi Ya, ininya dan juga ya Pak ya. kadang waktu setengah hari pulang sekolah saya lakukan kegiatan relawan, kadang sampai malam. Kemudian saya juga sering sekali mengajak istri anak-anak turun di lapangan Bu, melihat anak yang sakit kita bantu, sering. Jadi Waktu langsung weekend, melibatkan keluarga iya, juga nih ya itu Pak saya ya. ajak. Jadi anak saya biasa melihat bagaimana proses, kemudian saya membantu orang. Dan di rumah pun saya sekarang saya buka ini Bu, saya buka untuk kegiatan anak-anak berkegiatan mengaji, kedepannya untuk kegiatan apa namanya literasi segala macam. Ini sudah saya jalankan, mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi wadah bagi siswa Bu, karena siswa itu ada sekat jeda waktu kosong di pulang sekolah sampai esok harinya. Kalau mereka tidak memiliki kontrol yang bagus terhadap pendidikan, itu sangat disayangkan. Makanya saya berinisiasi untuk kepada istri membuka ruang-ruang untuk bagaimana di rumah saya itu dibangun untuk taman baca dan juga untuk kegiatan anak-anak mengaji. Nah, kemudian di saat ini juga saya masih aktif Bu untuk di kegiatan relawan. Jadi saya memiliki prinsip selama tidak mengganggu aktivitas saya, kewajiban saya sebagai ASN, saya juga menjalankan di luar tupoksi itu, yaitu kegiatan relawan tadi. Nah, sekarang sudah banyak dukungan dari insan pendidik, relawan insidental lah kira-kira Bu. Seperti sekarang di banjir di sana, kita hubungi, kita salurkan dana, mereka yang menyalurkan. Begitu juga di wilayah lain, di NTT kemarin bangun jembatan tidak ada melewati insan guru tadi nih, mau nggak Pak kita bangun jembatan ini? Mereka dibantu tanpa saya hadir di sana, tanpa mengganggu kegiatan saya di sekolah, itu bisa terlaksana dengan bagus gitu Bu Midi. Oh, luar biasa Sobat Cindo. Jadi selain tadi di sekolah, Pak Koko juga membuka rumah ya Pak ya, untuk masyarakat, anak-anak, untuk literasi, penguatan literasi anak-anak, taman baca, dan juga tadi tetap mendukung tidak hanya di domisili Pak Koko gitu ya, tapi juga mencoba untuk terhubung dengan daerah-daerah terpencil yang membutuhkan fasilitas ataupun infrastruktur. Sungguh luar biasa ini Sobat Cindo. Tadi yang disampaikan Pak Koko nih tentang taman bacaan. Berarti ini kan ada apa ya, strategi Pak Koko juga untuk menguatkan tentang literasi di pelosok. Nah, kami juga melihat bahwa Pak Koko juga sangat aktif memang untuk penguatan zero illiterasi atau gerakan berantas buta baca. Mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa program ini atau apa aksi yang telah Pak Koko lakukan. Baik, jadi zero illiterasi itu salah satunya sebagai penguat. Kemarin saya mendapatkan anugerah Bu. Dan itu saya gagas di tahun 2022, kick off-nya waktu saya menjadi guru kelas waktu itu Bu di SD. Karena melihat banyaknya anak-anak yang di khususnya sekolah dasar yang bisa membaca tapi belum bisa memahami ya. Itulah saya tergerak untuk membuat program zero illiterasi Bu. Nah, programnya kira-kira seperti ini Bu. Yang saat ini terjadi, yang saya temukan, anak yang kurang literasinya kurang itu menjadi sebuah momok ataupun tugas sebagai wali murid gitu kan Bu ya. Nah, biasanya hal yang dilakukan itu adalah mengajari anak ini membaca, kemudian mengambil jam istirahat anak. Anak-anak istirahat, yang lainnya main bola, anak ini nggak boleh keluar. Kamu jangan keluar, baca dulu. Menurut saya itu adalah merampas hak anak untuk istirahat. Padahal kan otak anak ada kemampuan tersendiri untuk belajar Bu. Nah, zero literasi ini memiliki prinsip bahwa literasi itu menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada, baik orang tua ataupun guru yang ada di sekolah gitu. Jadi saya itu gaungkan di tahun 2022. Kemudian tekniknya adalah kenapa sih kita berliterasi itu fokus kepada siswa, padahal guru juga perlu gitu. Makanya program zero literasi ini adalah menggagas bagaimana buku yang akan dibaca siswa itu adalah karya dari guru sendiri gitu Bu. Buku yang dibaca siswa adalah karya dari guru sendiri. Kan siswa akan jadi bangga Bu. Nah, saat itu saya berhasil mendapat nominasi lomba menulis buku bacaan bermutu jenjang baca pemula dari Balai Bahasa. Kemudian saya tularkan, kenapa ini tidak menjadi sebuah program yang besar untuk guru-guru yang ada di Musirawas Utara.
Jadi saya gaungkan dan saya meneliti lah Bu ya, meneliti sekolah saya sendiri dan itu ternyata berhasil dengan teknik grading tadi. Kita kemudian memetakan kemampuan anak membaca, kemudian kita memberikan perilaku terhadap anak itu yang itu dilakukan setiap pagi menjelang kegiatan pembelajaran dimulai menggunakan modul yang kita susun sendiri dan ternyata berhasil. Dan itu saya ikutkan kegiatan apresiasi di tahun 2024 dan ini mendapat sambutan baik Bu terhadap kegiatan saya ini oleh pemerintah Musirawas Utara yang rencana akan coba diimbaskan di daerah-daerah khususnya terpencil di Kabupaten Musirawas Utara untuk diaplikasikan. Nah, karena kan literasi ini sangat penting Bu, jadi saya juga memiliki gagasan ya saat ini di rumah saya berjalan itu kegiatan keagamaan, mengaji, TPA, saya juga rencana membuat taman baca itu yang harapannya agar anak-anak ini melalui literasi tadi memiliki pola berpikir kritis tadi. Karena kan kebetulan ini adalah implementasi dari saya sebagai fasilitator daerah dari BPMP Bu di tahun sebelumnya kegiatan literasi dan numerasi gitu Bu Midi. Yang menarik ini Sobat Cindo Pak Koko tadi bahwa apa yang telah Pak Koko lakukan ini juga akan segera diadopsi oleh pemerintah daerah untuk daerah-daerah lain di Kabupaten Musirawas Utara. Benar. Iya. Sobat Cindo, sungguh luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Koko. Mungkin bahkan terharu, merinding ini mendengar cerita bagaimana Pak Koko meningkatkan kualitas pendidikan itu dengan inisiatif ataupun meningkatkan partisipasi dari masyarakat sekitar. Dari pelosok Muratara, Musirawas Utara, beliau membuktikan bahwa keterbatasan sarana, prasarana ataupun fasilitas pendidikan itu bukan halangan untuk menyerah dalam mencerdaskan kehidupan ataupun pendidikan anak bangsa, tapi justru peluang untuk bisa berinovasi lebih jauh lagi. Tadi mungkin izin Pak Koko saya meringkas sedikit Sobat Cindo dari apa yang sudah disampaikan Pak Koko, bahwa sebagai seorang guru ini Pak Koko juga fokus untuk mengedukasi warga bagaimana kita sebagai insan pendidikan ini harus tetap mampu mengajak berpartisipasi seluruh masyarakat, dalam hal ini partisipasi semesta dari seluruh ekosistem pendidikan, dan juga harus fokus untuk berinovasi dan mencari solusi atas berbagai kendala yang ada di lapangan ya Pak Koko. Benar. Terima kasih Pak Koko atas waktu dan inspirasinya Sama-sama. hari ini. Mungkin sebelum kita tutup nih untuk podcast ini, silakan dari Pak Koko menyampaikan inspirasi ataupun seperti closing statement ya Pak ya, yang akan mampu menjadi inspirasi dari seluruh guru ataupun pendidik di seluruh tanah air kita Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Midi. Bahwasanya guru itu dibekali hanya dengan ilmu Bu. Karena kita hanya memiliki ilmu dan untuk berbuat tentunya kita bukan pejabat dan juga bukan orang miliarder yang punya dana untuk membantu. Tapi kita punya ilmu dan disitulah harapannya dari setiap guru muncul inspiratif untuk bagaimana dia peka terhadap isu lingkungan yang ada. Karena kompetensi guru itu kan sebenarnya tidak hanya pedagogik Bu ya. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional gitu. Nah, saya berpesan kepada seluruh guru agar memiliki pola pikir tumbuh, growth mindset yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya, bahwa bagaimana menjadikan sebuah peluang, tantangan itu jadikan sebuah peluang yang ada gitu. Seyogyanya mari kita berbuat apa yang kita bisa gitu Bu ya. Jangan hanya diam dan berkutat pada tupoksi yang memang saat ini ada gitu. Karena masih banyak isu-isu pendidikan utamanya di lingkungan kita, maka siapa lagi kalau bukan seorang sosok guru yang hadir untuk memberikan inspirasi kepada murid dan masyarakat yang ada di sekitar itu gitu. Dan mari kita ajak kepada seluruh guru dan mari kita berbagi untuk menebarkan seluruh kebaikan untuk kemajuan pendidikan demi terwujudnya tadi
Guru Iya. hebat Indonesia kuat gitu. Guru hebat Indonesia kuat. Sobat Cindo, tadi yang disampaikan Pak Koko, jadi kita harus selalu menguatkan pola pikir bertumbuh ya Pak ya. Benar Bu. Pola pikir bertumbuh, ubahlah tantangan itu menjadi peluang. Agar apa? Agar Indonesia lebih hebat, lebih kuat lagi. Terima kasih Pak Koko, selamat sekali lagi atas pencapaiannya Terima kasih. dalam Anugerah Guru Indonesia tahun 2025. Ya. Sobat Cindo, demikian episode podcast Cindo kali ini. Sampai jumpa di episode podcast Cindo selanjutnya. Podcast Cindo, cerita insan pendidikan Wong Kito Galo.